silahkan bapak-bapak hablum minan nas kepada manusia. Tetapi jangan lupa, istri dan anak-anak Anda di rumah yang paling utama yang menerima kebaikan dan akhlak mulia Anda melebihi kebaikan Anda kepada orang lain. Coba betapa buruk akhlak seorang suami jika dia bertemu dengan istrinya di rumah, malah dia berlaku pelit pada istrinya. Sedikit kebaikannya pada istrinya, malah berlaku acuh dan apalagi kasar pada istrinya. Namun jika ia bertemu dengan orang lain, ia berakhlak mulia, santun pada orang lain, hilang sikap pelitnya, dan bahkan bersikap lemah lembut. Masya Allah. Mertua Anda rela anaknya Anda bawa, Pak, untuk Anda muliakan dan Anda sayangi, bukan malah Anda sakiti dan Anda remukkan hatinya. Ibu-ibu harus paham bahwa di antara ujian pernikahan adalah ketika seorang suami menjadi kaya raya yang padahal sebelumnya dia pas-pasan. Di situ si suami diuji, apakah dia tetap mencintai ibu-ibu seperti awal pernikahan atau malah meninggalkan ibu-ibu begitu saja. Dan godaan yang paling berat adalah godaan yang datang dari para wanita yang mengincar lelaki banyak uang. Meskipun pria itu sudah menjadi suami orang, mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah mendapatkan kesenangan instan dari pria incaran mereka. Nah, laki-laki yang sedari awal meletakkan agama sebagai pondasi niat pernikahannya pasti tidak akan tega menghancurkan perasaan istrinya yang sedari awal setia menemani perjuangannya. Dia tidak akan tega meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja, sebab dia paham bahwa selingkuh adalah perkara yang dibenci oleh agama. Teman-teman akhwat di sini, saya ingin coba tegaskan, pastikan detik ini bahwa kriteria pendamping hidup idamanmu adalah dia yang memiliki komitmen ingin menikahimu atas dasar dan niat ibadah. Terlalu beresiko menerima pria yang hari ini mendekatimu hanya karena terpana pesonamu, sebab ketika semua itu nantinya sirna, maka kemudian bisa jadi cintanya juga ikut sirna dan berpaling kepada wanita lain yang lebih menawan di pandangannya. Tetapi cintanya lelaki yang niat ibadah, dia akan semakin mendekatkan kecintaanmu kepada Allah, akan mendekatkanmu pada ketaatan kepada Allah, dan akan semakin menyempurnakanmu dalam beriman kepada Allah. Cintanya lelaki atas dasar niat ibadah, dia akan memuliakan dan mendamaikan hatimu, karena baginya menjaga cintamu adalah ibadah seumur hidup, yang dia sadari itu akan membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman saya pernah bercerita, Bu, dulu dia pernah selingkuhi istrinya dan uang habis untuk selingkuhannya itu. Namun ketika uangnya habis, selingkuhannya pun malah pergi meninggalkan dirinya, dan tinggallah dia sendiri tanpa arah. Di titik itu akhirnya dia ingat istri dan anaknya. Dia tahu bahwa hati istrinya sudah hancur berkeping-keping karena kelakuannya. Tetapi Masya Allah, sang istri dengan ketulusan dan keikhlasannya tetap menerima suaminya kembali kepada dirinya dan anaknya. Setelah kejadian itu terlewati, sang suami semakin mencintai dan menghargai istrinya dan selalu menjaga perasaan istrinya. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kita mampu bertahan. Namun jika ternyata ibu-ibu sabar mengatasinya, maka cobaan ini akan lebih memuliakan ibu-ibu di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah ujian keimanan bagi kaum muslimin. Kita tidak hanya ditantang dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak, tetapi Allah juga menyodorkan tantangannya berupa tanda-tanda kekuasaan yang jauh di luar jangkauan manusia. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 60, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan kami tidak menjadikan penglihatan yang kamu alami hai Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Maka ada dua pilihan, menjadi golongan Abu Jahal yang meragukan bahkan menolak peristiwa Isra wal Mi'raj, atau menjadi golongan Abu Bakar As-Siddiq yang tegas mengatakan, demi Allah, jika peristiwa itu benar Muhammad yang mengatakannya, maka sungguh ia benar.